Di kasus korban PIK yang lain, namanya Haji Fuad, AKP Hendra ini yang Yang dulu, mengintimidasi. yang Iya, yang yang tanda di tangan rumah itu. sakit itu ya? Iya, yang di rumah sakit. Mengintimidasi dengan jabatannya sebagai Apa kabar polisi. dia sekarang? Lah makanya saya juga pertanyakan, harusnya kalaulah dia belum diperiksa di Propam untuk diadili karena pelanggaran kode etik, semestinya dia ya jangan dikasih jabatan untuk menyidik dulu, dialihkan ke yang lain. Iya, iya, iya. Besok itu hari Selasa, Charlie itu dipanggil menghadap Yan Hendra, padahal AKP Yan Hendra sedang dilaporkan di Divisi Propam Mabes Polri karena pelanggaran kode etik. Makanya kemarin saya bilang, Pak Kapolri, saya ngasih kritik pedas, super pedas menurut saya. Tapi kan yang dibutuhkan rakyat bukan hanya pedas-pedas tobat makan sambal, habis itu balik lagi begitu. Jadi institusi Polri juga jangan hanya lip service menyatakan, misalkan Pak Listo menyatakan siapa yang Apakah mengkritik sikap-sikap pedas. seperti ini yang membuat Polri 1 tahun terakhir apa sih namanya yang ada skala-skalanya tuh turun mulu? Saya kira bukan 1 tahun gitu. Kan maaf ya, kalau kata teori Samsa Crusoe kan bilang ya, kita tuh mau jadi warga tuh kan dengan kesadaran kontrak sosial dengan negara kan. Iya. Makanya kita mau bayar pajak. Mas begini Mas, setelah tadi ada kriminalisasi pembebasan dari orang-orang yang sebelumnya ditahan, apakah masih ada kesempatan atau prosedur yang memungkinkan ini berjalan terus proses hukumnya? Kalau proses hukum kan memang salurannya banyak ya, apalagi setelah reformasi itu kan dibuka banyak lembaga untuk melakukan upaya hukum, ada Komnas HAM, ada Komisi Yudisial, ada Ombudsman, ada ini, ada itu. Ya saran itu aja kita gunakan semuanya, gitu. Termasuk kepolisian. Contoh ya yang kasus Charlie Chandra. Yang mentersangkakan Charlie Chandra dan manggil untuk diperiksa itu namanya AKP Yan Hendra. Di kasus korban PIK yang lain, namanya Haji Fuad, AKP Yan Hendra ini yang mengintimidasi. Yang tanda di rumah sakit itu ya? Iya, yang di rumah sakit. Mengintimidasi. Makanya Arsin ini di daerah dulu, dia sesumbernya begini, gua nggak bisa ditangkap polisi. Presiden aja nggak bisa tangkap gua. Nah, saya bisa meyakini itu kenapa? Karena dia tahu, oh Aguan sudah menguasai semuanya. Makanya dia sempat masuk sebentar, habis itu keluar. Artinya begitu tadi, kalau dia ketakutan diarak, itu kan dimensi dunia. Kayak bisa disiasati itu mah, nggak takut. Tapi kalau akhirat, kan nggak mungkin hilang. Nah, makanya problemnya memang udah nggak ada iman orang-orang kayak gini terhadap akhirat. Mas begini, awalnya kan sekarang lah ya, tadi pencabutan listrik dan sebagainya itu kan korporasi versus rakyat. Rakyat, betul. Tapi kan ini potensi untuk menjadi negara versus rakyat itu kan besar. Mengapa negara masih diam memalingkan acuh gitu? Padahal potensi seperti itu tuh ya sedang bergerak ke arah kulminasi. Ya justru saya bertanya kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kenapa negara tidak hadir, Pak? Kenapa negara seolah-olah tutup mata terhadap peristiwa ini? Yang ini tidak jauh dari pusat atau jantung kekuasaan di Indonesia. Ada ketaatan. Nggak mungkin Allah menolong orang-orang yang tidak taat. Kalau ada itu sedang istidroj namanya, nyungkun atau dilulu. Ya. Betul. Nah karena itu jangan melihat hari ini, kita terus saja sampai yang menciptakan kita itu iba ya, oh ampun sudah berjuang dan kasihlah pertolongan. Nah, kalau hari belum ya memang belum apa-apa kita. Saya selalu membangun narasi begini, orang yang akan diberi tanggung jawab besar itu harus memantaskan dirinya. Bahu ini kalau nggak kokoh, jangankan mau manggul 50 kilo, kasih 5 kilo aja nggak kuat, ya nggak mungkin dikasih 10 kilo. Padahal kita kan mau membangun memanggul amanah yang besar. Betul. Ya udah, ini setiap persoalan kita jadikan geladi untuk belajar meningkatkan kapasitas terlepas masalah ukuran kemenangan yang dunia tadi ya, relatif gitu ya. Sekalian riadoh juga. Iya, riadoh biar bahu kita makin kokoh, makin kuat. Karena kan, mohon maaf ya, kalau kita bicara hukum alam lah katakanlah demikian. Ya orang-orang kayak Luhut bin Sarpanjaitan, Aguan, atau misalnya kan mati duluan. Iya. Kan ada estafet kepemimpinan. Jokowi juga zohirnya ya, walaupun ajal kita tidak tahu. Jangan sampai estafet berganti ke kita tidak melakukan perbaikan, malah melakukan repetisi terhadap kezaliman. Kalau lihat video-video kemarin ada warga di Paku Haji, desanya saya lupa, itu sudah mulai speak up melawan. Karena gini, tanah dia, rumahnya itu masuk kawasan proyek PIK 2. Dipaksa direlokasi tempat lain, yang wilayah lebih nggak produktif, tukar guling. Dipaksa pindah relokasi. Kan nggak boleh ini, karena itu kan bukan proyek negara. Kalau mau jual ya jual, kalau nggak. Kemarin sampai ada yang diintimidasi dengan apa? Listriknya dicabutin. Akhirnya berarti melibatkan, maaf, PLN dong?
aparat desa. Aparat desa, oke. Aparat desa. Jadi yang jadi londo irengnya itu kepala desa gitu. Kayak Arsin ini kan kepala desa. Dulu yang pasang badan kan Abdes ya, asosiasi ini soal Londo Irang nih saya jadi ingat ini ya, itu dua peristiwa 3 daerah itu ketika Londo Irang itu diarak, diperlakukan buruk oleh rakyat. Apa mereka tidak berpikir seperti itu? Nggak tahu juga kan, mereka ini kan apa ya, keyakinan terhadap akhirat yang nggak ada ini yang menurut saya menjadi problem. Karena orang kalau Tapi kalau persoalan apa